Bagi kalian yang menjadi karyawan atau lagi kerja ngantor, tapi gaji lu kurang nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ingin mendapatkan penghasilan lebih di luar kerja kantoran atau karyawan. Nih, gue rekomendasiin 5 pekerjaan yang fleksibel pada zaman sekarang. Simak video ini sampai akhir karena poin yang kelima adalah poin yang paling diminati untuk zaman sekarang atau kalangan muda sekarang. Yang pertama adalah freelancer. Zaman sekarang banyak banget web-web yang menyediakan jasa freelance. Kalian juga bisa pilih nih, kira-kira freelance apa yang cocok bagi bidang kalian. Atau bisa kalian cocokkan sesuai dengan pekerjaan utama kalian. Poin plus dari kecocokan antara pekerjaan utama dan freelance adalah kalian tidak perlu belajar lagi, atau kalian tidak perlu belajar hal baru lagi yang di luar bidang kalian. Jadi, kalian bisa expert di bidang itu. Yang kedua adalah menjadi afiliator. Meskipun baru-baru ini raksasa e-commerce TikTok Shop ditutup, kalian tidak perlu berkecil hati. Karena raksasa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee sedang memanfaatkan hal tersebut. Terbukti sekarang dengan ditutupnya TikTok Shop, kebijakan Shopee dirubah, di mana link affiliate bisa disebar melalui TikTok yang dulunya tidak bisa disebar melalui TikTok. Komisinya juga lumayan, kalian bisa mendapatkan 1-10% dari komisi penjualan. Tentunya, semakin mahal barang yang dibeli, maka komisi lu akan semakin besar juga. Dan kalian juga bisa menyebar di sosial media manapun seperti WA, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Yang ketiga adalah dengan berjualan. Berjualan yang saya maksud di sini adalah menjual apa yang rata-rata dibutuhkan oleh teman sesama karyawan kalian. Let's say temen lu rata-rata butuh sarapan pagi hari karena mereka nggak sempat masak atau beli. Nah, disitulah lu masuk sebagai pahlawan kesiangan nih. Tawarkan produk yang lu jual. Semisal nih, bro, lu belum sarapan ya? Nih, gue jual nasi bungkus nih. Siapa tahu bisa membantu lu. Dan lu nggak perlu capek-capek keluar atau cari nasi di luar. Atau bisa dengan produk atau jasa yang lain. Kalian juga bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh rata-rata teman kerjamu. Memang, kita harus bangun pagi-pagi untuk masak atau lu beli dari pedagang dengan harga grosir deh, biar enak. Hal seperti itu juga menguras tenaga. Tapi mau gimana lagi? Kalau lu mau pengen penghasilan lebih, ya lu harus mau berkorban juga. Yang keempat adalah dengan investasi saham. Kalau lu gak buru-buru amat nih, lu bisa coba investasi saham. Memang investasi saham tidak secepat trading. Lu butuh waktu 1-3 tahun untuk mendapatkan keuntungan di investasi saham ini. Tapi at least kerugian yang lu alami nggak seperti kerugian pada trading. Lu juga bisa pilih mau investasi saham jangka pendek atau mau investasi saham jangka panjang. Kalau mau investasi saham jangka pendek, ya lu butuh 1-3 tahun udah menghasilkan. Tapi kalau lu mau investasi saham jangka panjang, ya waktunya 3 tahun sampai 15 tahun. Tapi biasanya investasi saham jangka panjang itu keuntungan lu bisa lebih besar daripada investasi saham jangka pendek. Lu juga bisa pelajarin bagaimana pola saham di YouTube atau sosial media yang lainnya lah. Kan banyak tuh yang membahas saham. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Yang kelima adalah dengan menjadi konten kreator. Kalau lu mengira konten kreator adalah pekerjaan yang gajinya dikit, lu salah besar. Zaman sekarang siapa sih yang mau mempunyai pekerjaan yang gak terikat waktu? Pasti banyak yang pengen. Penghasilannya pun juga banyak, bisa dari sisi endorse, terus buka kelas online,
terus ads, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana Bang untuk memulai konten kreator dari nol? Nah, kalian bisa memulai dari hobi atau yang kalian suka sekarang. Contoh nih, kalian suka di bidang kesehatan atau olahraga. Lu bisa buat konten tentang edukasi atau bagaimana cara untuk, misal, bagaimana cara agar tidak merokok setelah makan, atau bagaimana cara agar kurus dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, itu kan bisa kalian buat judul atau kalian kontenin. Lu upload tuh 1 hari 3 konten di sosial media. Dan saran aku nih, kalian bisa mulai dari TikTok. Karena di TikTok nih, untuk menambah followers itu gampang banget daripada di sosial media lainnya. Karena TikTok adalah sosial media basisnya adalah sharing. Jadi beda tuh sama IG atau YouTube. Memang butuh waktu dan harus berkorban. Tapi gue mau nanya kepada kalian, bagian mana hidup yang gak ada pengorbanan? Semua hidup butuh pengorbanan toh. Dan untuk menjadi lebih baik, itu perlu pengorbanan bro. Itulah 5 pekerjaan yang bisa jadi penghasilan tambahan bagi kalian yang sekarang masih kerja menjadi karyawan atau ngantor. Dan gue pribadi mau minta maaf jika ada salah kata dalam ucapan atau perilaku.